Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam workshop kali ini. Saya sebenarnya hanya menemani Bu Jo, karena tadi udah lengkap ya sebenarnya. Untuk social innovation waktu itu ketika kita ada ide terkait dengan design thinking untuk social innovation, saya hanya ingat saja bahwa kebetulan gitu ya, saya salah satu tim pernah jadi ketua juga di Learning Express, program Learning Express, nanti saya akan sampaikan, yang menggunakan metode design thinking. Jadi selama 3 tahun kebetulan saja saya menggunakan metode ini, sehingga pada workshop kali ini saya lebih akan sharing saja ya, go through the process gitu ya. Saya akan menyampaikan beberapa proses step by step-nya yang kita lakukan pada masyarakat peternak dan petani di Lembang. Nanti saya akan jelaskan yang detailnya hanya satu saja gitu ya, karena setiap kali proyek itu 3 kelompok kali 3 berarti ada 9. Kalau saya ceritakan semua keburu buka nanti. Jadi saya nanti akan ceritakan satu yang detail dan juga kebetulan dilanjutkan secara proper gitu ya, pengetesannya sampai ke refinement-nya gitu ya. Baik, sebelum ke materi mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Mana ini? Nama saya Khairul Muslim. Saya pakai foto ini karena ingat dulu terakhir kali potongan kayak gini itu waktu di US, sekarang nggak bisa potong, sekarang potongannya sama. Jadi saya coba cari foto yang sama gitu. Jadi saya lulusan Teknik Industri ITB, lulus 2007 ya. Kemudian 2008 hingga ke Virginia Tech, Industrial Engineering sama. Kemudian kembali langsung ke ITB ya sampai sekarang jadi staf pengajar di Teknik Industri ITB. Baik, tadi saya sampaikan kenapa saya diminta menemani Bu Jo. Itu adalah karena program Learning Express. Ya, program Learning Express ini sudah dilakukan lama oleh Singapura Polytechnic. Cuman kebetulan dengan ITB baru 3 tahun, di universitas lain kebanyakan itu setahu saya ya ada di BINUS kalau nggak salah. Kemudian Universitas Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah Jogja ya, kemudian Muhammadiyah Makassar dan beberapa universitas lainnya gitu ya. Nah, di ITB baru 2017, kemudian jadi apa sih Learning Express ini? Dia adalah salah satu bentuk social innovation sebenarnya untuk meningkatkan awareness dari mahasiswa-mahasiswa Singapura ya terkait dengan kondisi society di sekitar Singapura sendiri. Jadi kalau Singapura itu ya kita tahu mungkin masalahnya mungkin mirip dengan Bu Jo tadi ya, mungkin terkait dengan rumah untuk lansia gitu ya, kebutuhan-kebutuhan seperti itu gitu ya. Masyarakat perkotaan lah, isolasi sosial seperti itu. Tapi begitu mereka keluar dari Singapura, termasuk Indonesia ya, itu masalahnya semakin kompleks dan bukan lagi first world problem yang kayak kesepian gitu ya, tapi benar-benar menyangkut kehidupan menyangkut kebutuhan pokok kehidupan mereka ya, kehidupan sehari-hari, mencari penghasilan untuk makan, sekedar untuk makan, masalah air dan seterusnya. Nah, jadi tujuannya ini adalah tujuan dari Singapura Polytechnic adalah mengirim mahasiswa mereka untuk kemudian bisa aware ya, empati terhadap komunitas di sekitar Singapura. Nah, untuk ITB sendiri kebetulan memang kita di FTI punya proyek rekayasa interdisiplin ya, dan ini sejalan gitu, sehingga ketika mereka mengajak kerjasama, oke, ini bagus sekali, sekalian mengenalkan kultur juga. Tidak hanya, seringkali kelemahan kita adalah
kita tidak punya apa namanya ya exposure ke culture yang lain gitu ya. Nah ini salah satu apa namanya program yang bagus sehingga dengan rekayasa interdisiplin itu kita apa namanya kita padankan, kita joinkan dengan learning express ini. Dan kalau PRID itu biasanya kita industri apa namanya perusahaan-perusahaan gitu ya, permasalahan di industri, masalah produksi, waste management dan seterusnya. Nah ini masalahnya lebih unstructured gitu di lingkungan sekitar apa namanya di masyarakat gitu ya. Nah dari situlah kemudian oke, ini program yang bagus makanya kita join bersama gitu ya. Nah, jadi itu social innovation yang kita lakukan selama 3 tahun dengan kerjasama dengan Singapore Polytechnic dengan menggunakan design thinking. Nah, design thinking sendiri framework-nya sedikit beda dengan Bujo. Ini sepertinya khas dari Singapore Polytechnic sendiri, tapi kurang lebih sama. Jadi yang pertama kalau di design thinking yang kita lakukan adalah sense and sensibility, kemudian baru empathy, ideation, dan prototype. Prototype sebenarnya nanti juga ada testingnya ya, tapi kurang lebih kita berhenti pada prototyping, kemudian testing, empathy, kemudian proses yang looping di sini. Nah, sense and sensibility sendiri tujuan utamanya adalah preparing the mind. Jadi kita menyiapkan topiknya apa sih, kemudian tools atau skill yang kita perlukan untuk tackle the problem itu kira-kira apa. Jadi ini pada tahapan sense and sensibility adalah menyiapkan diri. Kemudian empati itu kita memahami ya user konteksnya, kemudian mengenerate insight, a define statement of need. Nanti saya akan go through secara lebih detail untuk masing-masing. Kemudian ideation adalah mengenerate ideas, kita brainstorming, membangun ide menjadi suatu konsep dan kita pilih konsep mana yang akan kita bangun menjadi suatu prototype. Kita dapatkan feedback dan kita tes dan improve di tahap prototyping. Baik, saya satu persatu mulai dari jadi aplikasinya saya langsung ya, sense and sensibility ini memberikan konteks dan pemahaman, mempersiapkan keterampilan dasar dan mempersiapkan pola pikir. Yang kita lakukan saat itu adalah kita kumpulkan masyarakat benar di apa namanya masyarakat desa gitu ya, di balai desanya kita cari apa sih masalahnya yang kira-kira terkait dengan pertanian dan peternakan. Nah ini masalahnya kompleks juga dan banyak gitu ya. Kalau kita apa namanya bahas agak detail, misalkan waste manajemennya, ini kan peternak atau petani ini di Lembang ya, di daerah atas. Kalau kita punya apa namanya Citarum ya, itu di bagian hulunya ya. Nah, ini mereka di bagian hulu Citarum itu membuang limbah atau ya limbah ternak atau tani itu ke sungai. Jadi kalau kita mau Citarum harum, ya hulunya tidak dibenarkan, ya sampai sini nggak akan benar-benar termasuk itu membuang limbah peternakan. Jadi kalau kotoran sapi itu langsung aja dibuang ke sungai, ya sampai sini itu akan terbawa terus kan. Kemudian terkait dengan produktivitas, misalkan sapi apa namanya kualitas susunya kurang bagus. Kemudian kalau peternakan, pertanian terkait dengan pemasaran produk-produk pertanian. Misalkan tomat itu terkadang mereka nggak panen gitu ya. Karena apa? Harganya terlalu murah. Kalau mereka panen malah rugi karena tenaganya ini ya. Jadi ini masalahnya ya sangat kompleks gitu ya. Yaitu di tahap inilah memahami sosial, physical, identity, communication, emotion masyarakatnya gitu. Jadi mengobservasi terlebih dahulu pada tahap ini. Jadi kita berdiskusi secara general, mengamati, ya melihat-lihat seperti apa yang dilakukan oleh para petani maupun peternak. Nah, di sini output-nya adalah nanti kita menghasilkan siapa sih target pengguna kita atau target user untuk project ini. Ya kalau saya ngambil contoh yang saya langsung yang detail ya, ini adalah peternak sapi, tadi ada petani, ada peternak ya. Kemudian
challenge dan atau problemnya adalah produktivitas yang rendah, kualitas susu juga kurang bagus. Nah, existing solution-nya karena produktivitas rendah, pendapatan rendah, yang mereka lakukan adalah melakukan kerja sampingan. Mereka bikin anyaman bambu seperti ini, yang mana itu juga tidak menghasilkan banyak uang ya. Jadi mereka penghasilannya memang jadi rendah gitu. Kemudian kerjanya lebih keras, ya kerja lagi misalkan terkait misalkan pakan misalkan ya. Ya udah berarti harus mencari rumput tuh bahasa ya, mencari rumput lagi, kemudian pokoknya kerja lebih keras, tidak terfikir bagaimana kerja lebih cerdas lagi seperti apa. Nah, kemudian yang dilakukan oleh kami tim dari ITB maupun Singapore Polytechnic itu kemudian kita empati ya. Tahap selanjutnya dari design thinking adalah empati. Di sini kita, agar mahasiswa atau tim project itu mengalami ya apa yang dilakukan oleh user gitu ya, calon user. Dia mengumpulkan wawasan terkait dengan cara hidup mereka, keyakinan, kadang ya kita mungkin di kota misalkan gitu atau apalagi mahasiswa yang nggak beda gitu ya cara berpikirnya, dan ini sangat menarik gitu ya ketika mereka mendapatkan eh, fakta bahwa oh yang penting itu misalkan yang penting dapat makan hari ini ya untuk uang makan aja dan untuk bisa ngerokok gitu ya. Udah itu aja udah tuh istilahnya cara hidup mereka. Jadi kalau misalkan tadi mereka mencari solusinya dengan ya yang seadanya lah, tidak terfikir untuk memperbaiki cara kerja mereka maupun mencari penghasilan yang mungkin lebih baik lagi atau seperti apa, atau mungkin memang terbatas skillnya gitu ya. Jadi di sini adalah empati proses. Di sini kita waktu itu tim tidur di rumah warga itu 3 hari gitu ya, makan bareng, kemudian tidur di ruang tamu, kemudian jam 3 pagi kita sudah bangun bersihin sapi gitu ya, mandiin sapi sebelum nanti diperah, setelah diperah baru cari pakan pagi, kemudian ya siklus itu kita lakukan gitu ya. Jadi empati benar-benar ya, apalagi kalau yang anak-anak dari Singapura ya itu benar new experience, benar-benar mereka terkaget-kaget ya. Ya sampai ada yang sakit segala macam ya. Itu untung bukan musim corona waktu itu. Nah ini 2020 kita stop kayaknya nggak berani juga gitu ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa empati. Dari segi desainer kalau tadi Bu Jo ya di sini memang kita perlu ya kalau kita tadi Bu Jo sampaikan ini adalah user center atau human center. Kita benar-benar harus bisa memahami bagaimana sih calon pengguna dari produk yang kita desain. Baik. Kemudian di tahap ini juga kita kumpulkan apa sih yang menjadi masalah. Ini yang kita setelah diskusi lama ya dari petani peternak, ini salah satu kelompok yang saya ambilkan contoh. Di sini adalah salah satu tadi kan produktivitas rendah, kerjanya keras gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan pengangkutan rumput. Jadi ketika mereka mencari pakan itu mereka mengangkut 30 sampai 45 kilo sampai frekuensinya bisa 5 sampai 8 kali dalam sehari. Jadi kerjanya itu ya seperti itu terus kalau petani ya. Kita wawancara, kita brainstorming, kita kumpulkan masalah-masalah sampai ketemu problem. Jadi kalau tadi masalahnya adalah produktivitas rendah, tapi yang mau dicari, yang selesaikan apa? Dalam waktu yang relatif singkat, kita harus cari juga mana yang mungkin untuk kita angkat gitu ya isunya. Dan juga salah satu kelebihan dari design thinking itu adalah kita mencari masalah yang mengakar, bukan apa yang mereka ucapkan. Seringkali kalau kita tanya, oh saya perlu uang gitu ya. Enggak, jadi kita pengen bongkar gitu ya, benar-benar apa sih yang menjadi masalah. Salah satunya di sini ketemu adalah di sini pengangkutan rumput gitu ya. Dan ini
memang mereka keluhannya bisa sampai ya memang nyeri, sampai mereka minum anti nyeri sampai setiap hari gitu ya. Ada yang sampai setiap hari gitu ya. Nah ini masalah ya, gimana mau produktivitasnya tinggi atau mau bekerja lebih keras lagi kalau badannya memang sudah sakit sebenarnya. Nah tadi Bu Jo sudah sampaikan, jadi kita proses wawancara, mengumpulkan insight, masalahnya apa, need statement-nya apa, ya kita bikin persona ini di sini ya, kita gambarkan apa sih yang dari profilnya, demografi, tujuan hidupnya, motivasi dan seterusnya, kita gambarkan dalam satu paper apa namanya kertas gitu ya, gede gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika sudah ditemukan masalahnya, tentu kita nggak bisa semuanya ya. Ini salah satu masalah. Nah, maka kita lakukan brainstorming dan menyumbangkan ide. Nah, ini yang menarik, brainstorming seringkali kalau mahasiswa atau bahkan saya, dulu taunya brainstorming adalah diskusi. Padahal enggak ya. Tadi Bu Jo sampaikan, brainstorming tidak boleh membunuh ide. Jadi, ide yang keluar dalam waktu singkat kita harus tempelkan apa saja, tempelkan, baru kita rangkum. Ketemu satu ide. Nah, kalau di sini yang dilakukan, yang didapatkan adalah oke, kita buat alat bantu angkut. Ya, kebetulan ini adalah apa namanya solusinya atau masalahnya tadi terkait ergonomi gitu ya. Karena kita workshop ergonomi, saya sampaikan yang ini. Tadi sebenarnya ada waste management, ada yang bikin batu bata dari apa namanya kotoran sapi dan seterusnya, itu banyak sih kita ya minimal 9 proyek gitu kita. Nah ini adalah yang kebetulan terkait dengan ergonomi, kita membuat suatu ide konsep apa namanya alat bantu angkut. Kenapa alat bantu angkut? Kenapa nggak suruh aja pakai motor? Kenapa nggak suruh pakai apa namanya gerobak dan seterusnya? Karena apa namanya kontur ya atau apa namanya kondisi lingkungannya memang naik turun gitu ya, nggak bisa pakai gerobak naik motor, emang harus jalan gitu ya. Mungkin kalau ide yang lain mungkin pakai yang di pertanian jeruk itu kan ada tuh pakai kereta yang bisa apa namanya ditarik seterusnya. Tapi yang muncul waktu itu adalah idenya seperti ini dengan ransel atau rangka ransel untuk membuat mereka lebih mudah mengangkut ini ya. Nah, ini adalah yang prototipe yang awal, paling awal seperti ini. Ya, ini para mahasiswa waktu itu pakai aja apa namanya yang penting kebayang gitu ya. Prototipe itu yang penting pertama kali. Kebayang gimana cara kerjanya, bukan harus paling bagus seperti apa enggak. Tapi yang penting ada wujudnya, masyarakat bisa mencoba, jadi co-creation. Ya, tadi Bu Jo sudah sampaikan co-creation, artinya masyarakat bisa nyobain, oh kayak gini ya, misalkan, oh kurang seperti ini dan seterusnya. Jadi kemudian ada refinement, kita pakai rangka, dan yang karena mungkin terkait dengan alat angkat angkut, ya udah saya lanjutkan aja sekalian testingnya dengan biomechanics gitu ya. Kita cari muscle activity-nya, stability-nya seperti apa, kita ujikan dengan force plate. Ini ada marker juga dengan motion capture system, karena ya kenapa tidak gitu. Kita testing, mungkin nggak harus sampai seperti ini, nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena ini terkait dengan manual material handling, berkaitan dengan assistive device, kita punya tools-nya di lab, ya udah kita sampai seperti ini sampai ke tesis ya, sebentar lagi juga kita submit ke jurnal internasional ya. Jadi kurang lebih seperti ini prototyping, testingnya, dan kita sampaikan juga ke peternaknya gitu ya. Ini sudah sampai ke peternak, kita cobakan, dan kita juga evaluasi bagaimana apa namanya feedback mereka. Ya karena mungkin agak bias juga, karena kalau orang masyarakat peternak desa kalau dikasih ya seneng. Tapi kita coba objektif apa yang menjadi improvement ya terkait dengan apa namanya tekanan di punggung, otot dan seterusnya. Kemudian dari uji lab juga kita ketahui ada keseimbangannya yang lebih bagus untuk tanjakan. Tapi kalau turun malah justru kurang bagus dibandingkan pakai selendang biasa gitu. Ternyata. Nah, itulah yang membuat kita
Oke, berarti harus ada improvement lagi. Ini adalah improvement yang belum dibuat. Jadi ini adalah baru baru sketsa gitu ya. Yang berikutnya. Jadi ini yang kalau kita nanti ada project lagi kita akan improve lagi untuk ini gitu ya. Nah, kalau boleh untuk penutup mungkin ya, design thinking ini seperti apa sih kalau bagi saya yang pengalaman 3 tahun ini mungkin kurang pengalaman saya ya, tapi selama 3 tahun ini saya rasakan adalah positifnya adalah dia menggali masalah secara mendalam, tidak sekedar ya bukan sekedar ya kalau house of quality seringkali kita pakai survei eh, respondennya bilang apa langsung kita tarik itu, langsung kita bikin teknisnya. Kalau di sini nggak mendalam sekali, kita benar-benar menggali apa yang menjadi real problemnya. Tapi masalahnya adalah wawancara dengan pengguna itu tidak selalu mudah. Apalagi kalau dengan masyarakat peternak petani. Itu harus ke sana kemari dulu gitu agar dekat, agar ada koneksi ya. Kemudian karena kalau ditanya Pak ini berat nggak sih? Nggak berat, udah biasa katanya. Ya kan? Ini apa namanya? Itu perlu seni dan ini nggak terlalu selalu juga karena keterlibatan pengguna tinggi, waktu dan sumber dayanya juga cukup besar. Dan yang terakhir adalah proses ini bisa plus minus ya bisa proses kreatif ini bisa karena kreatif membuka banyak peluang perbaikan, ide banyak dan seterusnya, tapi negatifnya adalah kadang abstrak. Meskipun tadi Bu Jo sampaikan ada toolbox-nya, tetap karena proses kreatif kadang kita lost aja gitu ya. Jangan-jangan bukan itu gitu Mas yang menjadi masalah dan solusi juga kita harus lihat apakah ini marketable, apakah memang bisa ini ya dijual gitu ya, bisa laku oleh pengguna tersebut. Baik, saya acknowledgement tim kami di FTI dan juga ini mahasiswa dan sekarang udah lulus ya S2 Niluh Putu Lilis Setiawati karena banyak apa namanya desain maupun foto-foto tadi dari Mbak Lilis ini. Baik, itu saja mungkin Pak Heru, lebih 1 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih. Enggak apa, sudah pasti. Terima kasih Pak Muslim. Silakan kita operkan ke Bu Tia Santi untuk melanjutkan.